Kalau misalkan kita lagi ngomongin soal perguruan tinggi, apa sih satu hal yang nggak bisa kita lepaskan dari perguruan tinggi? Kalau menurut gue sih, Tridharma perguruan tinggi. Nah, jadi apa sih Tridharma perguruan tinggi itu? Tridharma perguruan tinggi itu terdiri dari tiga komponen. Yang pertama itu ada pendidikan, yang kedua ada penelitian, yang ketiga ada pengabdian kepada masyarakat. Nah, secara garis besar, pada dasarnya, Tridharma perguruan tinggi ini adalah sesuatu yang dikerjakan oleh Civitas Akademika. Nah, siapa itu Civitas Akademika? Civitas Akademika itu ada mahasiswa dan juga ada dosen. Nah, perlu kita ketahui bersama nih teman-teman, bahwasanya untuk memastikan Tridharma perguruan tinggi ini benar-benar dilaksanakan oleh Civitas Akademika, dibuatlah sistem yang sedemikian rupa. Contoh, untuk mahasiswa sendiri. Supaya bisa lulus, mahasiswa itu harus melaksanakan yang namanya KKN dan juga skripsi. Nah, KKN ini adalah representasi dari pengabdian kepada masyarakat di Tridharma perguruan tinggi, kalau skripsi itu adalah representasi dari penelitian. Nah, kemudian kalau untuk dosen sendiri itu harus melaporkan yang namanya beban kerja dosen setiap satu semester. Nah, beban kerja dosen setiap satu semester ini ada komponen-komponen penilaiannya, yang mana komponen penilaiannya ya Tridharma perguruan tinggi itu sendiri, dan ada satu lagi unsur tambahan. Halo semuanya, kenalin gue Aziza Nur Adriani, dan di sini gue akan membahas mengenai sebuah topik yang sangat dekat dengan gue sebagai mahasiswa, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini gue lebih pengen ngefokusin pembahasan kita ke pengabdian kepada masyarakat. Kenapa seperti itu? Mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat, gue pengen mengutip salah satu pendapat dari seorang dosen dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Beliau adalah Bapak Andi Ashar. Jadi pada salah satu tulisannya yang dia posting di salah satu portal berita, beliau mengatakan bahwa seringkali pengabdian kepada masyarakat itu dianggap sebagai formalitas belaka. Gua sebagai seorang mahasiswa yang mengetahui bahwa di sekitar gua ada dosen-dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat, ada mahasiswa yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, bahkan gua sendiri pernah ikut pengabdian kepada masyarakat, merasa sangat setuju dengan hal tersebut. Nah, mungkin ada berbagai faktor yang melatar belakangi kenapa pengabdian kepada masyarakat ini dianggap sebagai formalitas saja. Kita akan bahas alasannya satu persatu. Baik mahasiswa maupun dosen, semuanya itu memiliki tugas yang tidak sedikit. Kita bahas dari dosen dulu. Dosen, seperti yang udah gue sampaikan di awal, mereka itu memiliki kewajiban untuk melaporkan kinerjanya setiap satu semester dalam BKD atau beban kerja dosen. Nah, di dalamnya itu kan ada tiga komponen tadi sesuai Tridharma perguruan tinggi. Nah, jangan salah teman-teman, tiga komponen ini bukanlah opsi, bukanlah pilihan. Jadi semuanya, tiga-tiganya itu ya wajib dilaksanakan oleh dosen setiap semesternya. Lu semua coba bayangin, dalam satu semester, dosen itu harus ngajar, dosen harus meneliti, dosen harus melakukan pengabdian kepada masyarakat, dan ketiga-tiganya ini bukan merupakan suatu tugas yang mudah. Tiga-tiganya ini kompleks, karena tiga-tiganya memiliki tujuan yang besar. Kalau tiga-tiganya ini kompleks dan wajib dilakukan, maka dosen seakan tidak punya pilihan lain gitu loh, selain mengorbankan kualitas dari pekerjaan yang dia lakukan. Mungkin selama ini kalian sering mendengar dosen yang mengatakan bahwa tugas dosen itu nggak cuma ngajar, dan itu benar, itu valid teman-teman, karena tugas dosen itu sebanyak itu. Dan sebagai pengajar pun ya, di ranah pendidikan pada Tridharma perguruan tinggi, itu tidak hanya direpresentasikan dengan dosen kalian itu ngajarin kalian di kelas itu, enggak. Beliau itu menjadi pembimbing skripsi, kemudian hadir di sidang-sidang kating-kating kalian yang mau lulus. Ada juga dosen yang melakukan pelatihan di luar kota. Dan itu nggak jarang mengorbankan kalian sebagai mahasiswa yang menunggu kehadiran beliau itu di kelas. Dan kita nggak bisa menyalahkan dosen, karena emang itu tugas mereka, dan itu harus mereka lakukan supaya mereka bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi jatah mereka di BKD. Seperti itu. Nah, itu untuk dosen. Nah, untuk mahasiswa sendiri gimana? Kita paham banget ya teman-teman, untuk KKN lah kita ambil contoh. Karena memang itu adalah salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa. Meskipun ada banyak bentuk lainnya yang mungkin diselenggarakan oleh Kementerian BEM Sosmas di universitas masing-masing gitu ya. Nah, untuk mahasiswa sendiri, mari kita ambil contoh KKN, karena hampir semua mahasiswa itu melaksanakan yang namanya KKN.
Nah, untuk KKN ini, untuk durasinya mungkin beda-beda di setiap universitas, tapi untuk universitas gue sendiri itu sekitar 1 bulan lebih. Coba kalian bayangkan, dalam waktu kurang lebih 1 bulan tersebut, program seperti apa yang bisa dilaksanakan oleh teman-teman KKN kita? Kita semua sama-sama tahu bahwa permasalahan yang terjadi di Indonesia, yang terjadi di masyarakat kita itu adalah permasalahan-permasalahan yang kompleks yang penyelesaiannya itu harus dari akar. Karena kalau misalkan permasalahan itu tidak diselesaikan dari akar, maka sebuah permasalahan itu rentan untuk terjadi kembali. Maka dari itu, teman-teman, gue merasa 1 bulan itu waktu yang sangat kurang. Semisalkan KKN itu diberikan beban untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Mungkin sebagian akan ada yang mengatakan bahwa ya KKN kan juga untuk mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari selama di perkuliahan. Tapi teman-teman, untuk ilmu yang dipelajari selama di perkuliahan, kalau nggak relevan sama permasalahan yang ada di masyarakat, gimana hal tersebut bisa dijadikan program kerja dalam masyarakat gitu loh. Nah, teman-teman, dalam kurun waktu 1 bulan tersebut, untuk menyelesaikan permasalahan yang sedemikian kompleks yang ada di masyarakat kita, itu jelas sangat kurang. Karena apa gitu loh tujuan dari KKN kalau bukan untuk membantu masyarakat, kalau bukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Dan gue yakin sebuah permasalahan itu memiliki akar yang jauh lebih kompleks daripada apa yang terlihat gitu loh. Apalagi kalau misalkan kita membahas konteksnya ini permasalahan yang ada di Indonesia kayak gitu. Mungkin sekarang kalian melihat bahwa, oh ternyata literasi numerasi anak-anak SD di suatu wilayah ini cenderung buruk ya. Nah, di balik itu, mungkin terdapat anak-anak yang ayah ibunya sibuk bekerja sehingga tidak bisa membimbing dia untuk mengulangi apa yang sudah dipelajari di kelas. Dan itu adalah sesuatu yang menurut gua kita nggak bisa ngapa-ngapain di situ loh. Dan 1 bulan menyelesaikan permasalahan itu menurut gua akan sangat-sangat kurang. Mungkin memang ada permasalahan yang bisa diselesaikan dalam kurun waktu tersebut. Tapi apakah banyak? Menurut gua tidak. Dan kenyataannya, sekali lagi gue pengen menyampaikan bahwa permasalahan yang terjadi di Indonesia itu membutuhkan waktu yang jauh lebih lama daripada itu untuk diselesaikan. Hal ini gue sampaikan karena gue sendiri pernah mengikuti sebuah program pengabdian yang mana untuk persiapannya aja itu membutuhkan waktu kurang lebih 4 sampai 5 bulan, teman-teman. Dalam 4 sampai 5 bulan tersebut itu gue dibersamai dengan puluhan panitia, 50-an, itu sudah termasuk banyak ya. Coba lu bayangin KKN yang cuma belasan. Coba lu bayangin tim pengabdian dosen yang bisa dihitung jari gitu. Kira-kira hal seperti apa yang bisa mereka lakukan dengan orang sesedikit itu, waktu sependek itu, belum lagi kita bahas dananya. Dana yang sangat terbatas, teman-teman. Kenapa? Nih, gue ambil contoh dari KKN itu sendiri ya, teman-teman. Gue baru aja mengetahui fakta bahwa ternyata KKN ini duitnya itu berasal dari iuran anggota KKN itu sendiri. At least itu yang terjadi di perguruan tinggi gue. Dan menurut gue selama ini mahasiswa itu kurang dibebani apalagi sih dengan UKT gitu loh. Ternyata kita juga masih harus menyisihkan uang untuk melaksanakan KKN. Kalau misalkan kita nggak menyisihkan uang dan kita tidak bisa mengikuti KKN, ya kita terancam nggak lulus gitu loh, karena KKN adalah salah satu syarat kelulusan. Inilah yang membuat gue berpikir bahwa, wah kayaknya pengabdian masyarakat ini kok malah memberatkan. Dan kenyataannya banyak yang menganggap bahwa pengabdian masyarakat ini sebagai formalitas belaka, sebagai syarat lulus. Nah, makanya nggak heran kalau misalkan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan hanya untuk formalitas saja. Itu dari segi dana untuk KKN. Gimana dana untuk dosen? Nah, teman-teman, berdasarkan laporan yang dirilis oleh Kemdikti Saintek untuk tahun 2025 ini, pengabdian masyarakat itu sudah mendapatkan gelontoran dana sebesar 185,478 miliar. Nah, itu diperuntukkan untuk 4.126 proposal dari 867 perguruan tinggi di 38 provinsi. Mungkin kalau misalkan kita hitung 185,478 miliar dari keseluruhan dana pendidikan, itu mungkin nggak seberapa ya teman-teman. Tapi 185,478 miliar ini menurut gue bisa kita pakai untuk menguliahkan teman-teman kita sampai lulus sebanyak 4.126 mahasiswa.
sama kayak jumlah proposal tadi. Nah, kita hitung rata-ratanya nih. 185,478 miliar dibagi 4.126 proposal itu sekitar 44,9 juta. Kita bulatkan jadi 45 juta. Untuk teman-teman yang UKT-nya itu di angka 5 juta. Itu aja bisa membayar 9 semester gitu ya. Kalau misalkan mau lulus tepat waktu ya 8 semester. Nah, ada 4.126 mahasiswa yang UKT-nya itu bisa tercover lewat dana tersebut. Menurut gua, kalau misalkan pengabdian kepada masyarakat ini terus-menerus dipaksakan untuk dilaksanakan dengan sistem yang sama, yang mana itu memastikan bahwa fenomena yang terjadi, yaitu pengabdian kepada masyarakat dianggap sebagai formalitas belaka terus terjadi, maka menurut gua sayang teman-teman. Karena kita bisa mengalokasikan duit sebesar itu untuk keperluan lain yang menurutku juga mendesak gitu loh. Kuliah seorang mahasiswa itu mendesak karena mereka-mereka inilah yang nantinya akan membawa peradaban dari bangsa ini kayak gitu. Jadi menurut gua pengabdian kepada masyarakat ini harus diubah entah dari sistemnya atau diubah dari segi eksistensinya. Nah, teman-teman, menurut gua, 185,478 miliar ini sangat disayangkan kalau misalkan pelaksanaannya itu dianggap sebagai formalitas belaka. Karena tidak ada yang menjamin gitu loh, bagaimana pengabdian kepada masyarakat ini akan berdampak kepada masyarakat itu sendiri. Nah, terus gimana bagusnya? Gimana idealnya? Kalau misalkan gak ada pengabdian kepada masyarakat, lalu siapa yang akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat? Sebenarnya ini pertanyaan yang menurut gue lumayan menggelitik. Kenapa? Karena kita jelas-jelas memiliki lembaga-lembaga yang memang didedikasikan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di berbagai bidang yang ada di masyarakat. Kenapa kita enggak terpikirkan mereka menyelesaikan permasalahan tersebut instead of akademisi yang menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut? Toh, lembaga-lembaga tersebut ada untuk menyelesaikan masalah itu, memang didedikasikan untuk melakukan hal tersebut. Kenapa kita harus ke akademisi yang mana beban mereka itu sudah luar biasa berat, sudah luar biasa banyak. Nah, menurut gua, skenario yang ideal itu seperti itu. Jadi, akademisi di sini memiliki peran untuk mencari pemecahan masalah lewat riset-riset, lewat penelitian itu tadi. Nah, lewat riset-riset inilah yang kemudian dikomunikasikan kepada pemerintah untuk kemudian diaplikasikan di masyarakat. Nah, karena salah satu orientasi dari riset adalah untuk menemukan sebuah pemecahan masalah. Teman-teman semua di sini nggak perlu khawatir gitu loh. Kalau misalkan nggak ada pengabdian kepada masyarakat, bukan berarti masalah-masalah itu berhenti untuk diselesaikan. Itulah skenario yang menurut gua ideal. Jadi pemerintah itu sebagai eksekutor, nah nanti dari akademisi ini sebagai orang yang memberikan rekomendasi-rekomendasi, kemudian pemecahan masalahnya seperti apa lewat ilmu-ilmu yang sudah dia dapat, ilmu-ilmu yang sudah dia gali, seperti itu. Mungkin ada beberapa permasalahan yang hanya bisa diselesaikan oleh Civitas Akademika dalam perannya sebagai peneliti maupun pendidik. Jadi bukan berarti gue melarang Civitas Akademika itu untuk ikut menyelesaikan permasalahan yang ada di pemerintah, itu enggak. Cuma harusnya hal ini itu lebih dibebankan kepada lembaga, kepada pemerintah. Tapi masalahnya teman-teman, sekarang ini mungkin kita melihat realita yang ada. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu acap kali ngawur. Nah, mungkin kalian khawatir ya kalau misalkan akademisi ini sudah tidak lagi ikut campur dalam menangani permasalahan yang ada di masyarakat secara langsung atau sebagai eksekutor. Menurut gua wajar saja khawatir karena memang kalau misalkan kita lihat realita yang terjadi sekarang ini, pemerintah itu seringkali membuat kebijakan-kebijakan ataupun melakukan langkah-langkah yang kurang tepat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Maka dari itu, untuk menciptakan skenario yang menurut gue ideal tadi, pemerintah itu harus memastikan bahwa untuk membuat sebuah kebijakan, untuk menentukan suatu langkah, mereka itu harus mendengar dari akademisi juga.
Karena bagaimanapun akademisi adalah orang yang sudah familiar dengan hal yang sedang dihadapi oleh pemerintah. Hal yang dihadapi oleh pemerintah itu sudah digali, sudah diteliti, sudah didengar oleh akademisi dalam jangka waktu yang lama gitu loh teman-teman. Jadi menurut gue siapa lagi kalau bukan akademisi yang harus didengarkan ketika pemerintah itu harus membuat sebuah langkah, harus membuat sebuah kebijakan untuk masyarakat. Tanpa adanya pengabdian kepada masyarakat, menurut gua kita juga enggak perlu khawatir terhadap kontribusi apa yang diberikan oleh akademisi ke masyarakat. Nah, teman-teman, dari sini gua harap kalian bisa berhenti untuk mengkhawatirkan atau bertanya-tanya mengenai kontribusi apa yang diberikan oleh akademisi kepada masyarakat. Karena melalui fungsi mereka sebagai pendidik dan juga sebagai peneliti, itu juga sudah cukup untuk membuat mereka itu dicap sebagai orang yang telah berkontribusi, seperti itu. Terus lu tahu nggak sih teman-teman, sebenarnya tanpa pengabdian kepada masyarakat pun, akademisi ini sudah cukup berkontribusi kepada masyarakat. Lewat apa? Lewat fungsi mereka sebagai pendidik dan juga sebagai peneliti. Karena apa? Orientasi dari sebuah pendidikan, orientasi dari penelitian kalau bukan untuk pemecahan masalah, kalau bukan untuk kemaslahatan bersama. Iya nggak? Jadi lewat penelitian aja, lewat pendidikan aja, itu sudah cukup. Tidak perlu pengabdian kepada masyarakat untuk membuktikan pengabdian dari seorang dosen atau mahasiswa. Dari situ saja sudah cukup bagi mereka untuk kemudian dianggap sebagai orang yang telah mengabdi. Nah, terus pertanyaannya, sebenarnya pengabdian kepada masyarakat itu perlu nggak sih? Kalau lu tanya ke gua, jawabannya perlu nggak perlu. Perlu kalau misalkan pemerintah ini memang belum becus dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Dan tidak perlu kalau memang pemerintah itu sudah becus dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Tapi kita sekarang berkaca kepada realita yang terjadi di negeri kita ini. Apakah pemerintahnya itu sudah melakukan fungsinya secara optimal untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat? Silakan kalian jawab sendiri. Nah, teman-teman, mungkin setelah pertanyaan tadi, ada di antara kalian yang menganggap bahwa masih perlu ada pengabdian kepada masyarakat, ada yang menganggap udah nggak perlu. Mungkin karena kasihan sama dosen, kasihan sama mahasiswa, kasihan sama masyarakat juga. Gue udah menyiapkan sebuah solusi, harapannya ini bisa menjadi solusi kalau misalkan pengabdian kepada masyarakat ini masih benar-benar perlu. Nah, teman-teman, di awal tadi kita udah bahas kenapa pengabdian kepada masyarakat ini sulit untuk mencapai dampak yang nyata atau pemecahan masalah yang konkret yang ada di masyarakat. Yaitu karena waktu, karena beban dari sivitas akademika yang memang sudah luar biasa banyak juga, ada dana juga gitu ya. Gua sudah memikirkan sebuah solusi, harapannya ini bisa menjadi solusi untuk dosen-dosen kita yang merasa bahwa beban kerja mereka ini sudah luar biasa banyak, yaitu dengan membagi dosen menjadi dua kelompok, yaitu dosen pengajar peneliti serta dosen peneliti dan pengabdi. Nanti kedua kelompok dosen ini akan bergabung pada sebuah kelompok penelitian yang sama, lalu hasilnya itu bisa diberikan ke kelas lewat dosen peneliti pengajar tadi, sekaligus bisa diterapkan di masyarakat lewat dosen peneliti pengabdi itu tadi. Gua harap dengan begini bisa mengurangi sedikit dari beban dosen kita. Nah, mungkin setelah ini akan ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa, tapi ada kok pengabdian yang memang berdampak nyata. Ada kok pengabdian yang benar-benar memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Ada kok pengabdian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ya, great then, gitu loh. Itu adalah sebuah berita yang bagus. Tapi kita juga tidak bisa terus-menerus menutup mata bahwa ada kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan hanya untuk formalitas aja. Dan ini bukan kabar baik ya teman-teman. Ini bukan kabar yang bisa, oh gitu, ya udah. Enggak, karena apa? Karena dana yang dipakai untuk pengabdian ini
Meskipun ada banyak ya sumbernya, tapi beberapa di antaranya itu yang pertama ada dari pemerintah. Pemerintah siapa yang mendanai kalau bukan rakyat? Yang kedua ada dari dana internal kampus. Meskipun gue sendiri kurang paham ya gimana skema atau pendanaan untuk pengabdian ini duitnya diambil dari mana kayak gitu. Jadi teman-teman semua, I hope you be mindful and think about it. Apakah pengabdian kepada masyarakat itu masih perlu atau tidak? Atau sudah saatnya kita mempercayakan penyelesaian permasalahan yang ada di masyarakat kepada lembaga yang memang didedikasikan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Itu aja dari gue, terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dah.